Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Geni Bagas Pratama Putra, NIM 1038 sebagai moderator dan penyaji ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai imbalan kerja. Adapun poin-poinnya adalah yang pertama yaitu konseptual imbalan kerja, lalu poin kedua yaitu perlakuan akuntansi untuk program imbalan pasca kerja, lalu yang ketiga adalah studi komprehensif, dan keempat adalah soal kasus. Baik, langsung saja menuju ke materi yang pertama. Perkenalkan, nama saya Kadek Suanyana dengan NIM 1289. Jadi di sini saya akan membawakan materi pada poin 1, yaitu konsep dari imbalan kerja. Imbalan kerja dapat dibagi menjadi dua, yaitu imbalan kerja jangka pendek dan imbalan kerja jangka panjang. Pengertian imbalan kerja jangka pendek yaitu imbalan kerja yang diharapkan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Perlakuan akuntansi imbalan kerja pendek: seluruh nilai imbalan yang menjadi hak karyawan diakui sebagai beban kecuali jika imbalan tersebut masuk ke biaya produksi, persediaan, atau perolehan tetap. Jika ada imbalan terutang, maka akan diakui sebagai liabilitas. Ilustrasi kasus beban gaji dapat dilihat di slide. Baik, langsung saja ke perhitungannya. Maka jurnalnya itu ya pada tanggal 31 Maret, beban gaji pada utang gaji sebesar 40 juta. Jurnal di atas dibuat untuk timbulnya kewajiban perusahaan untuk membayar gaji di bulan berikutnya. Ilustrasi kasus cuti berimbalan dapat dilihat dari di slide. Langsung saja ke perhitungannya. 6 karyawan dikali 7 hari sama dengan 40 hari. 5 karyawan dikali 4 hari sama dengan 20 hari. Jadi dijumlahkan menjadi 62 hari. Beban yang harus diakui yaitu 62 hari dikali 300.000 sebesar 18.600. Jadi jurnal pencatatannya itu yaitu cuti imbalan pada kas 18.600. Baik, yang selanjutnya yaitu ilustrasi kasus bonus dapat dilihat di slide. Langsung saja ke perhitungannya, yaitu beban yang harus diakui 700 juta dikali 3% sama dengan 21 juta. Jurnal pencatatannya beban imbalan gaji bonus pada biaya yang harus dibayar sebesar 21 juta. Imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja merupakan imbalan kerja yang disediakan perusahaan selain pesangon dan akan diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan masa kerjanya. Perbedaan program iuran pasti dan program imbalan pasti, yaitu yang pertama besarnya iuran. Program iuran pasti tetap, program imbalan pasti tidak ditentukan. Besaran imbalan, program iuran pasti tidak ditentukan, program imbalan pasti tetap. Kewajiban entitas tergantung pada iuran yang disepakati. Program imbalan pastinya tergantung pada imbalan yang disepakati. Risiko aktuaria. Program iuran pasti itu ditanggung oleh pekerja berpensiunan, dan pada program imbalan pasti itu ditanggung oleh pemberi kerja atau entitas. Risiko investasi. Program iuran pasti ditanggung oleh pekerja atau pensiunan, program imbalan pasti ditanggung oleh pemberi kerja. Imbalan kerja jangka panjang lainnya dan perlakuannya akuntansinya. Imbalan kerja jangka panjang lainnya merupakan imbalan kerja selain imbalan pasca kerja dan pesangon yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode laporan saat pekerja memberikan jasanya. Perlakuan akuntansinya itu untuk imbalan jangka panjang lainnya, perusahaan menghitung nilai neto jurnal berikut. Yang pertama itu yaitu biaya jasa, yang kedua biaya neto atas liabilitas, yang ketiga pengukuran kembali dari liabilitas. Nilai neto tersebut dapat diakui
laba rugi kecuali jika terdapat SAK yang mensyaratkan atau mengizinkan jumlah tersebut masuk dalam biaya perolehan aset. Baik, sekian dari presentasi saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh penyaji kedua. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nilo Melania Putri, NIM 18170511262. Di sini saya sebagai penyaji kedua akan menjelaskan poin kedua, yaitu perlakuan akuntansi untuk program imbalan pasca kerja. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah contoh transaksi mengenai perlakuan akuntansi untuk program iuran pasti. Jadi, sebelum saya menjelaskan contoh ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang perlakuan akuntansi program iuran pasti. Seluruh iuran yang jatuh tempo untuk bulan tersebut itu dapat dicatat sebagai beban, namun dapat dicatat sebagai perolehan aset persediaan atau aset tetap jika sesuai dengan ketentuan PSAK 14 revisi tahun 2008 dan PSAK 16 revisi tahun 2011. Jika perusahaan telah membayar seluruh iuran yang jatuh tempo untuk bulan tersebut, maka tidak ada liabilitas yang diakui. Namun jika perusahaan belum mampu atau baru membayar setengahnya dari iuran tersebut pada bulan tersebut, maka liabilitasnya akan diakui. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh transaksinya. Yang pertama itu ada contoh pada bulan April tahun 2020, iuran pasti yang harus dibayarkan oleh PT Sejahtera pada bulan tersebut adalah sebesar Rp12 juta. Jika PT Sejahtera membayar seluruh iuran tersebut pada bulan tersebut, maka yang dicatat oleh PT Sejahtera untuk bulan April adalah sebesar jurnalnya itu ada beban sebesar Rp12 juta di debit dan kas sebesar Rp12 juta di kredit. Selanjutnya itu contoh kedua. Contoh kedua tersebut PT Sejahtera baru membayar sebesar 5 juta atau baru mampu membayar setengahnya dan belum melunasinya atas iuran tersebut pada sampai akhir bulan April tahun 2020. Maka jurnal yang akan dicatat oleh PT Sejahtera untuk bulan April tersebut adalah beban sebesar Rp12 juta di debit, kas sebesar Rp5 juta di kredit, dan liabilitas sebesar Rp7 juta di kredit. Poin kedua yang akan saya jelaskan adalah mengapa perlakuan akuntansi program imbalan pasti lebih kompleks daripada program iuran pasti. Hal ini karena akuntansi untuk program imbalan pasti itu disyaratkan dengan adanya asumsi aktuarial untuk mengukur kewajiban dan beban yang menimbulkan adanya untung dan rugi. Selain itu, kewajiban diukur dengan menggunakan dasar diskonto karena kewajiban baru akan terselesaikan beberapa tahun setelah pekerja memberikan jasanya. Poin ketiga yang akan saya jelaskan di sini itu adalah istilah-istilah dalam program imbalan pasti. Ada beberapa istilah dalam program imbalan pasti ini. Yang pertama ada kewajiban imbalan pasti. Kewajiban imbalan pasti adalah imbalan yang akan dibayarkan di masa depan. Kewajiban masa depan tersebut diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai kini menggunakan tingkat diskonto yang selanjutnya disebut dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti atau NKKIP. Nilai kini kewajiban imbalan pasti atau NKKIP adalah nilai kini dari estimasi pembayaran masa depan yang ditunjukkan untuk menyelesaikan kewajiban. Istilah lainnya ada aset dan aset program. Aset program ini adalah dana yang disediakan untuk membayar kewajiban imbalan pasti. Aset program diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai wajar aset program atau NWAP. Nilai wajar aset program adalah salah satu unsur yang dikurangkan dari nilai kini kewajiban imbalan pasti dalam rangka menentukan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya adalah istilah biaya jasa kini. Biaya jasa kini ini merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja dalam periode waktu yang berjalan. Ada biaya jasa lalu. Biaya jasa lalu ini adalah perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti sebagai akibat dari amandemen imbalan pasti atau perusahaan tersebut melakukan curtailment. Istilah selanjutnya adalah keuntungan atau kerugian atas penyelesaian. Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian ini adalah ketika perusahaan melakukan transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum untuk melakukan imbalan dalam program imbalan pasti, atau settlement tersebut akan menurunkan NKKIP atau nilai kini kewajiban imbalan pasti. Selanjutnya yang terakhir adalah beban bunga. Beban bunga itu adalah kenaikan NKKIP yang timbul selama satu periode karena periode tersebut semakin dekat dengan pelunasannya atau penyelesaian pembayaran imbalan.
Dan yang terakhir adalah pengukuran kembali. Pengukuran kembali itu yang mencakup keuntungan dan kerugian aktuarial, yaitu penyesuaian akibat perubahan asumsi aktuaria atas NKKIP atau nilai kini kewajiban imbalan pasti. Sekian presentasi dari saya sebagai penyaji kedua. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin ketiga, yaitu studi komprehensif. Adapun entitas yang kami ambil yaitu PT Kapuas Primakul Tbk. Pada slide sudah terdapat mengenai laporan keuangan, khususnya pada liabilitas jangka panjang. Pada liabilitas jangka panjang terdapat liabilitas imbalan kerja karyawan, di mana catatannya terdapat pada CALK nomor 2M, 24, dan 30. Pada slide bisa dilihat mengenai analisis CALK untuk CALK nomor 2M, 24, dan 30. Selanjutnya adalah analisis. Adapun pada PT Kapuas Primakul Tbk sudah menerapkan PSAK 24 revisi 2013 karena sudah memenuhi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah bunga neto dihitung dengan mengalihkan liabilitas atau aset imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto. Hal ini dapat dilihat pada CALK. Kemudian, pengakuan laba rugi aktuarial sebagai penghasilan komprehensif lain. Lalu yang ketiga yaitu cara perhitungan beban imbalan kerja dengan menggunakan bunga neto. Adapun PT Kapuas Primakul Tbk ini menerapkan program imbalan pasti. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Kadek Seni NIM 181-705-1230 sebagai penyaji keempat akan mempresentasikan materi tentang poin keempat, yaitu tentang soal kasus yang ada di buku soal 6.1. Di sana sudah tertera soalnya, yaitu PT Hari Tua memiliki program pensiun pasti dengan iuran jatuh tempo setiap akhir bulan sebesar 4 juta. Iuran bulan November 2015 telah dibayar sejumlah 3 juta dan pada pertengahan Desember 2015. Sedangkan iuran bulan Desember 2015 telah dibayarkan seluruhnya pada tahun 2016. Diminta hitunglah liabilitas yang harus diakui PT Hari Tua pada tanggal 31 Desember 2015. Jurnal pada pertengahan Desember 2015 adalah beban iuran pensiun sebesar 4 juta di debit, beban yang masih harus dibayar sebesar 1 juta di kredit, dan kas sebesar 3 juta di kredit. Jurnal 31 Desember 2015, beban iuran pensiun 4 juta di debit, beban yang masih harus dibayar di kredit sebesar 4 juta. Dari jurnal tersebut, maka liabilitas yang harus diakui oleh PT Hari Tua adalah sebesar 5 juta, yang terdiri atas liabilitas iuran pensiun bulan November sebesar 1 juta, dan liabilitas iuran pensiun bulan Desember sebesar 4 juta. Perhitungannya yaitu total iuran pensiun pasti tahun 2015 sama dengan iuran bulanan dikalikan 12 bulan. Jadi, iuran bulannya terdiri dari 4 juta dikalikan sebesar 12 bulan, maka hasilnya adalah 48 juta. Sedangkan yang sudah terbayar pada tahun 2015 dari bulan Januari sampai Oktober yaitu 40 juta. Didapat dari 10 bulan dikalikan dengan 4 juta. Bulan November sebesar 3 juta. Jadi, total yang sudah dibayar tahun 2015 adalah 40 juta ditambah 3 juta. Totalnya adalah 43 juta. Jadi, total iuran yang belum dibayar sebesar 48 juta dikurangkan dengan total yang sudah dibayar di tahun 2015 yaitu 43 juta, maka hasilnya adalah 5 juta. Jadi, liabilitas program iuran pasti yang harus diakui oleh PT Hari Tua pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar 5 juta. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.